Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sanino Aini Hidayah dengan NIM 0211800056 dari Program Studi D3 Teknik Kimia, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai pembuatan etil asetat. Bab pertama, pendahuluan. Bab kedua, metode percobaan. Bab ketiga, pembahasan. Dan bab keempat, kesimpulan. Bab pertama, pendahuluan. Dimulai dari latar belakang. Ilmu kimia sangat erat kaitannya dengan riset atau penelitian yang berhubungan dengan sifat suatu unsur, atom, dan senyawa dalam hal pembentukannya, berikatan antara satu dengan yang lainnya, kegunaannya, dan reaksi yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan manusia. Salah satu yang dapat menjadi riset atau penelitian adalah pembuatan etil asetat dari senyawa asam organik dan alkohol yang direaksikan serta penambahan asam mineral sebagai katalisator. Etil asetat merupakan senyawa organik yang bersifat mudah menguap dan mempunyai aroma yang khas. Etil asetat dalam skala industri banyak digunakan sebagai pelarut dalam industri cat, thinner, kosmetik, lem, farmasi, dan industri kimia organik. Dalam laboratorium, etil asetat digunakan sebagai pelarut bahan organik karena sifatnya tidak beracun. Mengingat kebutuhan etil asetat yang sangat tinggi, maka sangat perlu untuk mempelajari cara membuat pelarut etil asetat. Tujuan percobaan. Yang pertama, mempelajari proses pembuatan etil asetat dengan reaksi esterifikasi. Yang kedua, mempelajari pengaruh katalisator asam sulfat dalam pembuatan etil asetat. Selanjutnya adalah dasar teori. Yang pertama, asam asetat. Asam asetat merupakan reaksi kimia dan bahan baku industri yang penting. Asam asetat digunakan dalam produksi polimer seperti polietilen terefluorat, selulosa asetat, dan polivinil asetat, maupun berbagai macam serat dan kain. Dalam industri makanan, asam asetat digunakan sebagai pengatur keasaman. Di rumah tangga, asam asetat encer juga sering digunakan sebagai pelunak air. Berikut merupakan sifat fisik asam asetat. Di antaranya mempunyai wujud cair pada suhu 30 derajat Celcius tekanan 1 atm, berat memukul 60,05 gram per mol, dan titik didih 117,9 derajat Celcius. Yang kedua adalah etanol. Etanol disebut juga etil alkohol. Etanol merupakan cairan yang mudah menguap, mudah terbakar, tidak berwarna, dan merupakan alkohol yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut merupakan sifat fisik dari etanol. Di antaranya yaitu memiliki bentuk cair dan juga titik didihnya pada 1 atm adalah 78,5 derajat Celcius. Selanjutnya adalah asam sulfat. Asam sulfat merupakan asam mineral anorganik yang kuat. Zat ini larut dalam air pada semua perbandingan. Adapun sifat fisik asam sulfat diantaranya memiliki bentuk cair dan memiliki titik didih pada 1 atm yaitu 337 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu esterifikasi. Reaksi esterifikasi yaitu reaksi pengubahan dari suatu asam karboksilat dan alkohol menjadi suatu ester dengan menggunakan katalis asam. Reaksi yang terjadi yaitu suatu asam karboksilat direaksikan dengan suatu alkohol dan terjadi reaksi reversible, menghasilkan ester dan juga air. Proses esterifikasi dapat dipercepat dengan adanya asam mineral sebagai katalisator. Umumnya, asam mineral yang digunakan adalah asam sulfat pekat atau asam klorida kering. Reaksi ini dikerjakan dengan merefleks campuran asam organik dan alkohol dengan sedikit asam mineral. Kesetimbangan tercapai setelah reaksi berjalan beberapa jam. Selanjutnya adalah reflux. Reflux adalah salah satu metode dalam ilmu kimia untuk mensintesis suatu senyawa, baik senyawa organik maupun anorganik. Umumnya digunakan untuk mensintesis senyawa-senyawa yang mudah menguap atau volatil. Pada kondisi ini, jika dilakukan pemanasan, maka biasanya pelarut akan menguap sebelum reaksi berjalan sampai selesai. Prinsip dan metode reflux. Prinsip dan metode reflux adalah pelarut volatil yang digunakan akan menguap pada suhu tinggi, namun akan didinginkan dengan kondensor sehingga pelarut yang tadinya dalam bentuk uap
akan mengembun pada kondensor dan akan turun lagi dalam wadah reaksi sehingga pelarut akan tetap ada selama reaksi berlangsung. Selanjutnya yaitu distilasi. Distilasi adalah suatu metode pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan tingkat volatilitas atau kemudahan suatu zat untuk menguap pada suhu dan tekanan tertentu. Distilasi merupakan proses fisika dan tidak terjadi reaksi kimia selama proses distilasi berlangsung. Bab kedua, metode percobaan. Yang pertama adalah alat dan bahan. Alat. Alat yang digunakan pada percobaan pembuatan etil asetat yang pertama, 1 set alat reflux, 1 set alat distilasi, batu didih, kompor listrik, neraca analitik, stopwatch, gelas ukur, gelas beker, pipet volume, pipet tetes, pengaduk, corong, corong pisah, dan kertas lakmus. Selanjutnya adalah bahan. Yang pertama, asam asetat glasial, etanol, asam sulfat pekat, kalsium klorida, natrium karbonat, dan magnesium sulfat padat. Adapun rangkaian alatnya sebagai berikut. Yang pertama, proses reflux. Dengan angka 1 yaitu statif dan klem, kedua penutup, ketiga kondensor, keempat labu leher 3, kelima batu didih, keenam termometer, dan ketujuh kompor listrik. Yang kedua, proses distilasi. Pertama ada statif dan klem, ada kompor listrik, ada batu didih, ada labu leher 3, ada termometer, ada kondensor, dan juga ada gelas beker. Selanjutnya adalah proses ekstraksi. Di sini menggunakan corong pisah. Yang pertama yaitu penutup, yang kedua corong pisah, yang ketiga keran, dan yang keempat gelas beker. Selanjutnya, bagaimana cara kerja dari pembuatan etil asetat? Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan, kemudian memasukkan batu didih sebanyak 3 butir ke dalam labu leher 3, kemudian memasukkan asam asetat, etanol, dan asam sulfat ke dalam labu didih. Selanjutnya, melakukan proses reflux selama kurang lebih 1 jam dengan suhu kurang lebih 70 derajat Celcius dan mendinginkan jika proses telah selesai. Selanjutnya, melakukan destilasi kurang lebih 30 menit dengan suhu kurang lebih 70 derajat Celcius sampai menghasilkan distilat. Kemudian meneteskan Na2CO3 sampai pH distilat netral. Memindahkan distilat yang telah netral ke corong pisah dan menambahkan CaCl2. Mengambil lapisan atas atau ester dalam corong pisah dan menambahkan MgSO4 dan mengaduknya. Dan terbentuklah produk etil asetat. Selanjutnya adalah bab 3, pembahasan. Pada pembuatan etil asetat terjadi reaksi esterifikasi. Reaksi esterifikasi yaitu reaksi pengubahan dari suatu asam karboksilat dan alkohol menjadi suatu ester dengan menggunakan katalis asam. Pada pembuatan etil asetat ini, asam karboksilat yang digunakan itu adalah asam asetat, dengan alkoholnya itu adalah etanol, dan juga katalisatornya menggunakan asam sulfat pekat. Proses yang dilakukan pada percobaan pembuatan etil asetat dibagi menjadi 2, yaitu proses utama dan juga proses lanjutan. Proses utama terdiri dari yang pertama adalah proses reflux. Asam asetat glasial dengan etanol dicampurkan di dalam labu leher 3 dan direflux selama kurang lebih 1 jam dengan suhu kurang lebih 70 derajat Celcius. Reflux merupakan teknik distilasi yang melibatkan kondensasi uap dan berbaliknya kondensat ini ke dalam sistem asalnya. Tujuan dari proses reflux adalah memutuskan ikatan rangkap C dan O sehingga memudahkan gugus OH yang bertindak sebagai nukleofilik untuk menyerang karbon-karbonil sehingga asam asetat yang dihasilkan lebih banyak. Kemudian,
Proses reflux juga dapat mempercepat reaksi dengan cara pemanasan tanpa mengurangi jumlah zat yang ada. Hal ini terjadi karena adanya kondensor di dalam sistem reflux. Proses kondensasi akan mengubah fase uap menjadi fase cair, di mana hasil kondensasi ini turun kembali ke wadah larutan sehingga volumenya tidak berkurang. Dalam proses reflux ini, suhu harus dijaga agar tetap konstan, di mana suhunya tidak boleh melewati titik didih dari etil asetat, yaitu 77,1 derajat Celcius. Hal ini dikarenakan reaksi yang terjadi bersifat reversible, yaitu apabila reaksi yang terjadi melebihi suhu yang digunakan, maka produk yang telah dihasilkan akan kembali menjadi reaktan. Pada proses reflux dilakukan berbagai perlakuan, diantaranya yang pertama yaitu penambahan batu didih. Fungsi dari batu didih itu adalah untuk meratakan panas, sehingga panas menjadi homogen pada seluruh bagian larutan. Sebab dari munculnya gelembung-gelembung kecil pada batu didih karena ada pori-pori yang terdapat pada batu. Nah, pori-pori tersebut menangkap udara pada larutan dan melepaskannya ke permukaan. Tanpa adanya batu didih, maka larutan akan menjadi panas di satu titik yang dapat mengeluarkan uap panas. Uap panas tersebut dapat menimbulkan letupan. Penambahan batu didih pada proses reflux ini harus sebelum larutan dipanaskan, karena jika batu didih ditambahkan ketika larutan mencapai titik didihnya, maka uap panas dan batu didih dapat bereaksi dan dapat menimbulkan ledakan. Selanjutnya adalah penambahan katalisator. Katalisator yang digunakan yaitu asam sulfat pekat. Reaksi antara asam asetat dengan alkohol pada proses esterifikasi berjalan lambat, sehingga diperlukan katalisator untuk mempercepat laju reaksi. Asam sulfat pekat bersifat higroskopis, sehingga dapat mengikat air yang dihasilkan dari reaksi esterifikasi dan dapat menggeser arah reaksi ke kanan, sehingga produk yang dihasilkan lebih banyak. Asam sulfat pekat dengan sedikit kandungan air di dalamnya itu akan mendidih, sehingga suhu reaksinya akan tinggi. Semakin tinggi suhu reaksi, maka semakin banyak molekul yang mempunyai tenaga lebih besar dan laju reaksinya semakin cepat. Asam sulfat sebagai katalis akan menyebabkan reaksi berlangsung dengan energi aktivasi lebih rendah, sehingga nilai konstanta laju reaksi atau K itu akan semakin besar. Selanjutnya adalah perlakuan pendinginan setelah proses reflux. Perlakuan pendinginan setelah proses reflux bertujuan untuk memastikan larutan yang telah menguap kembali lagi ke labu layer 3, sehingga tidak banyak yang tertinggal di kondensor. Karena jika langsung dilakukan proses distilasi, pada kondensor proses reflux itu masih terdapat yang menetes dan hasilnya tidak maksimal. Selanjutnya adalah proses distilasi. Setelah larutan yang telah direflux didinginkan, dilakukan proses distilasi. Tujuan dari proses distilasi ini yaitu untuk memurnikan etil asetat yang telah dihasilkan pada proses reflux. Distilasi yang dilakukan dalam pembuatan etil asetat ini yaitu distilasi sederhana. Dasar pemisahan dari distilasi sederhana ini adalah dengan perbedaan titik didih yang jauh atau dengan salah satu komponen yang bersifat volatil. Hasil dari proses reflux adalah etil asetat dan air. Seperti yang sudah dipaparkan dalam dasar teori, pada tekanan 1 atm, etil asetat memiliki titik didih 77,1 derajat Celcius dan air memiliki titik didih 100 derajat Celcius. Sehingga etil asetat dengan titik didih yang lebih rendah daripada air akan menguap terlebih dahulu dan akan keluar menetes melalui ujung rangkaian alat distilasi dan tertampung dalam gelas beker. Suhu pada proses distilasi ini harus dijaga pada suhu kurang lebih 70 derajat Celcius. Hal ini dikarenakan jika suhunya terlalu tinggi, maka air dapat ikut menguap sehingga kemurnian dari etil asetat yang dihasilkan bernilai rendah. Jika sebelumnya ada proses utama, maka sekarang adalah proses lanjutan pada pembuatan etil asetat. Proses lanjutan terdiri dari yang pertama adalah proses netralisasi.
Hasil dari proses destilasi itu berupa distilat yang ditambahkan dengan natrium karbonat dengan meneteskan natrium karbonat ke dalam distilat agar menjadi netral. Nah, penetralan dilakukan karena dimungkinkan adanya sifat asam yang dibawa oleh asam asetat. Sebelum menambahkan natrium karbonat, distilat diuji dengan kertas lakmus agar diketahui berapa pH-nya, sehingga dapat memperkirakan berapa banyak natrium karbonat yang dibutuhkan. Untuk mengetahui distilat sudah netral, dilakukan uji pH dengan menggunakan kertas lakmus. Yang kedua adalah proses ekstraksi. Distilat yang sudah dinetralisasi kemudian diekstraksi dengan menggunakan corong pisah yang digojok. Distilat ditambahkan dengan kalsium klorida atau CaCl2. Fungsi penambahan CaCl2 bertujuan agar ion Ca2+ dapat menarik ion-ion karbonat yang ditambahkan sebelumnya, sehingga membentuk garam CaCl2 dan CaCO3 yang dapat dengan mudah dipisahkan dengan etil asetat. Distilat yang telah ditambahkan CaCl2 dan digojok di dalam corong pisah akan terbentuk dua lapisan. Lapisan di bawah berupa CaCl2 dan CaCO3 yang membentuk endapan dan berada di atas corong pisah, serta lapisan atas berupa etil asetat. Etil asetat berada di atas karena memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada endapan tersebut. Kemudian pemurnian lanjutan. Etil asetat yang dihasilkan itu masih memungkinkan terdapat kandungan air. Nah, oleh karena itu perlu dilakukan pemurnian lanjutan. Salah satunya dengan menggunakan magnesium sulfat atau MgSO4 yang dapat mengikat sisa-sisa air yang masih terdapat di dalam etil asetat. Penambahan MgSO4 dilakukan dengan menambahkannya pada etil asetat yang telah diekstraksi dan kemudian diaduk. Hasil dari proses ini berupa endapan putih yang tidak menyatu dengan etil asetat. Etil asetat berada di lapisan atas dan endapan berada di lapisan bawah, dan kemudian dipisahkan untuk mengetahui berapa banyak etil asetat yang dihasilkan dari hasil percobaan dan membandingkan hasil etil asetat dari percobaan dengan standar etil asetat yang ada. Selanjutnya adalah bab 4 kesimpulan. Adapun kesimpulan dari percobaan pembuatan etil asetat adalah yang pertama, etil asetat dapat dibuat dengan mereaksikan asam asetat dan etanol dengan bantuan katalisator berupa asam sulfat pekat melalui proses utama berupa proses reflux dan distilasi serta proses lanjutan untuk memurnikan hasil etil asetat. Yang kedua, reaksi esterifikasi berjalan lambat. Asam sulfat sebagai katalis akan menyebabkan reaksi berlangsung dengan energi aktivasi lebih rendah, sehingga nilai konstanta laju reaksi atau K akan semakin besar dan dapat menggeser arah reaksi ke kanan, sehingga produk yang dihasilkan semakin banyak. Sekian presentasi uji komprehensif saya dengan judul pembuatan etil asetat. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.